Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada Minggu Kantate ini dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Yesus memanggil. Kami undang untuk berdiri. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh kita akan senang bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu sekarang kami dapat berkumpul. Kami berdoa kepadamu, karena dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah hidup yang layak, pengetahuan serta pengharapan bagi kami.
di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 2 dan ayat 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ke-10 dan artinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun dan marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Tuhanku bila hati kawanku. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jikalau tutupku tak semena, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tutupku bercelah, ampunilah. Pengakuan dosa. Ancaman wabah virus corona saat ini masih menakutkan. Krisis ini menimbulkan pertanyaan medis, etika, dan logis yang serius. Banyak orang di dunia sakit dan banyak yang meninggal. Gereja-gereja di seluruh dunia masih ditutup
dan segala aktivitas pelayanan di gereja dihentikan. Ini adalah langkah bijaksana dan perlu yang dirancang untuk menjaga orang tetap sehat. Lakukan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang lain, terutama orang lanjut usia, orang cacat, orang miskin dan terisolasi. Ambillah tindakan pencegahan yang diperlukan. Jangan berisiko menebarkan penyakit. Tetapi juga jangan lupa tugas dasar Kristen untuk membantu orang lain. Sebab Yesus berkata, "Aku sakit dan kamu datang mengunjungi aku." Bagian dari tradisi Kristen adalah merawat yang sakit dan menolong orang yang lemah dan putus asa. Dan jangan tutup hatimu untuk orang miskin dan juga mereka yang tidak memiliki atau terbatas perawatan kesehatan. Biarkan hatimu terbuka untuk semua yang membutuhkan. Jangan biarkan hati nuranimu terinfeksi juga. Berdoalah setiap saat untuk memohon kekuatan dan pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah oleh karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 239 ayat 1 dengan ayat 2, perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar
sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Epistel. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka pergilah Yosua, panggillah Yosua, dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan dirinya kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bercinah dengan mengikut Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus
untuk berdiri. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dia dari penebus, berdoa dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta untuk kita pada minggu ini. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Parhalado HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita selalu. Kedua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yaitu Endeon Hamuma di Jahoba Ende Naum Baru, atau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik khotbah mengendehon haluaon nasian Tuhani, atau menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Ketiga, acara ibadah minggu kita menggunakan tata ibadah dari Resort Serpong yang dikirim melalui WA Group. Ibadah tersebut dapat diikuti secara langsung melalui YouTube live streaming HKBP Lipo Karawaci hari Minggu ini pukul 08.30 WIB pagi. Keempat, sesuai anjuran pemerintah untuk menghindari penyebaran virus corona COVID-19, maka untuk sementara kita melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Amang Dr. Insinyur Tarmiden Sitorus atau Opu Panangian Doli pada hari Minggu 3 Mei 2020 di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, dan dimakamkan pada hari itu juga di Taman Pemakaman Umum San Diego Hills, Karawang. Acara pemakaman berjalan dengan baik yang dilayani oleh gereja kita. Marilah kita doakan keluarga yang ditinggalkan diberikan Tuhan penghiburan. Dan acara penghiburan dari gereja kita akan dilaksanakan setelah situasi kondusif kembali. Persembahan minggu dan pelian bulanan. Melalui warta ini kami menghimbau agar kita segera menyetorkan persembahan mingguan dan pelian bulanan kepada Huria. Persembahan tersebut bisa disetorkan melalui situa wilayah masing-masing atau ditransfer ke rekening Huria, yaitu rekening BCA dan BNI yang tercatat di warta kita. Untuk memudahkan Amang Inang menyetor persembahan, cukup dengan format berikut ini. Persembahan, sebutkan tanggal, bulan, kemudian sebutkan total persembahannya, dan
sebutkan dari keluarga. Ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur kepada 1. William Samuel Tumorang, Inang Delima Boru Simanjuntak, Amang Charles Manurung, Inang Nurmala Boru Pangaribuan, Indra Tamba Tua Sitorus, dan untuk yang berulang tahun namun belum tercantum namanya dalam warta ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, pembangunan. Kepada jemaat AKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci, Parhalado dan panitia pembangunan memohon partisipasi aktif dalam pembangunan gereja kita melalui komitmen janji iman maupun donasi yang lain. Jemaat bisa langsung mengirimkan partisipasinya pada nomor rekening BCA dan BNI yang tercatat di warta kita. Kesembilan, laporan keuangan 10 Mei 2020. Berikut ini adalah laporan keuangan kuliah kita hingga tanggal 10 Mei 2020. Marilah kita baca dengan seksama. Bila ada yang perlu dikoreksi, silakan menghubungi Bendahara Huria Situa Irawati Boru Tagaul atau situa wilayah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 196 ayat 1 dengan 2, ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, di Minggu Kantate,
tertulis di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini. Selamat Minggu Kantate untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Kantate. Minggu Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, atau di dalam bahasa Yunani dikatakan Cantate Domino Caticium Novum. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak alasan dan banyak hal yang melatar belakangi seseorang mengapa dia bernyanyi. Tetapi apapun alasannya, tetapi apapun yang melatar belakangi seseorang itu bernyanyi, yang pasti ketika kita bernyanyi, sebenarnya kita mau mencurahkan isi hati kita, mau mengatakan apa yang kita rasakan, baik itu bahagia, baik itu ketika kita sedih, baik itu ketika kita duka, baik itu ketika kita sedang senang, sedang galau, atau biasa saja. Ini terlihat dari cara kita, dari sikap kita ketika kita bernyanyi. Apakah kita benar-benar menghayati lagu tersebut? Apakah kita benar-benar menyanyikan lagu itu dengan baik, mengikuti not-not dan mengikuti irama yang sesungguhnya dan menjiwai lagu itu? Oleh sebab itu ya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang bernyanyi bukanlah hal yang baru bagi kita, apalagi kita orang Batak. Karena bernyanyi adalah hal yang sudah biasa dan sering kita lakukan setiap harinya. Itulah mengapa karena orang Batak sering bernyanyi, karena orang Batak gemar dalam bernyanyi, maka ada ungkapan mengatakan bahwasanya kalau orang Batak molo makatai hirana marbadai, alai molo disuruh marede pitor mengadu. Karena gemarnya, karena suka dan hobinya orang Batak bernyanyi, sehingga menginspirasi Gordon Tobing untuk menciptakan sebuah lagu. Mungkin kita pernah mendengar dan mungkin kita pernah langsung menyaksikan sendiri bagaimana dan apa isi lagu itu. Jelas dikatakan ciptaan dari Gordon Tobing mengatakan seperti ini lagunya. Molo margitar awito, begema suaranai, molo marede awito, begema nang hatanai, digitarido auro, disidio au madok tuho, ue alusi awito. Molo hubain marlogu sada, ihutono kudo marlogu dua. Ai moloho di lambuku salelengi tung sonando. Apa yang mau kita lihat dari situ, jemaat yang terkasih? Ternyata Nats Minggu pada hari ini di Minggu Kantate juga berbicara tentang nyanyian.
Tetapi bukan nyanyian seperti yang kita katakan tadi, yang diciptakan oleh Gordon Tobing. Tetapi nats kita pada pagi hari ini membahas tentang nyanyian kemenangan yang dikumandangkan oleh para malaikat. Tetapi ketika kita menyaksikan, ketika kita membaca dan melihat ayat per ayat di dalam nats ini, tentu timbul pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa para malaikat itu bernyanyi? Dan apa yang melatar belakangi sehingga para malaikat itu bernyanyi? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca di pasal 12 ini, ternyata di dalam pasal 12 ini memiliki dua versi cerita yang berbeda. Apa itu versi yang pertama? Di dalam versi pertama di pasal 12 ini kita bisa melihat ada seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan itu mengeluh kesakitan, hendak melahirkan. Namun apa yang terjadi ketika perempuan itu mau melahirkan? Ada naga berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan naga itu berdiri tepat di depan perempuan itu, hendak menelan anak yang dilahirkannya itu. Apa yang mau kita lihat di dalam versi pertama, dalam cerita pasal 12 ini, dan itu juga yang menjadi pertanyaan, siapakah perempuan itu? Siapakah yang dimaksud perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dengan sebuah mahkota dan 12 bintang di bawah kakinya? Siapakah perempuan itu? Nah, jika kita menelusuri dan mencari informasi, jelas dikatakan perempuan yang dikatakan memiliki berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, itu melambangkan dunia ini dan pengisinya, yang diterangi benda-benda penerang seperti bulan dan matahari, bumi dan pengisi dan isinya, dan orang-orang yang ada di dalamnya yang begitu merasa kesakitan, yang penuh dengan derita, diterangi oleh alat-alat penerang. Tetapi dikatakan lagi di dalam nats pasal 12 ini ada 12 bintang. Itu juga melambangkan bagaimana ke-12 suku Israel. Dan dari sanalah lahir seorang anak laki-laki bernama Yesus. Jelas dikatakan ketika kita membaca di dalam versi pertama ini di pasal 12, perempuan itu kesakitan karena dosa, karena tingkah laku para pengisi dunia itu, karena alam, karena jurang pemisah antara Allah dan dunia, antara Allah dengan manusia, sehingga mengakibatkan begitu kesakitan. Tetapi ketika Yesus lahir di dunia ini dari 12 bintang itu, apa yang terjadi? Ternyata naga di dalam perikop ini berusaha untuk menelan anak laki-laki itu, berusaha untuk mengagalkan misinya di dunia ini melalui Herodes yang berusaha membunuh anak-anak laki-laki di Bethlehem, melalui beberapa orang, sehingga berusaha mereka untuk menggagalkan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Namun apa yang terjadi seperti yang telah kita ketahui, seperti yang telah kita baca di beberapa kitab Injil, semua itu tidak terjadi. Ini melambangkan kemahakuasaan Tuhan, ini melambangkan kedaulatan Tuhan, ini melambangkan karya Tuhan begitu ajaib. Sebab Ia telah lahir, Ia telah mati dan bangkit memperdamaikan manusia dengan Allah, memperdamaikan manusia dengan sesamanya, memperdamaikan manusia dengan dunia. Karena itulah, karena keberhasilan misinya, membuat
para malaikat bersukacita, bernyanyi, menyanyikan lagu kemenangan ini. Dan lagu kemenangan ini juga merupakan lagu kemenangan kita bersama yang sampai saat ini kita kumandangkan. Kita diselamatkan dari maut dan dosa. Kita menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi persoalan sekarang, nyanyian keselamatan itu, nyanyian kemenangan itu bisa saja semakin hari bertambah hari, semakin tidak bisa lagi kita kumandangkan. Mengapa? Karena bisa saja kita dalam menjalani hari-hari ini terperosok, terjerumus oleh tipu muslihat naga si ular itu. Dan itulah cerita dalam versi yang kedua. Ketika kita membaca pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, pasal ini mengingatkan kita kembali akan kisah pemberontakan malaikat Tuhan yang bernama Lucifer. Dia berniat untuk ingin menjadi seperti Allah. Oleh sebab itu, karena pemberontakannya terjadi peperangan antara dirinya bersama para malaikat lainnya melawan malaikat Mikael yang dibantu oleh malaikat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi akibat peperangan itu? Naga itu bersama para malaikatnya kalah dan dilemparkan ke bumi. Dan para malaikat Tuhan bersukacita karena mereka berhasil mengalahkan kejahatan. Karena kebenaran itu menang, sehingga mereka menyanyikan lagu kemenangan ini sebagai tanda kemenangan mereka melawan iblis. Tetapi yang terjadi di sini akibat kekalahan iblis, akibat kekalahan naga itu, naga maupun iblis itu semakin ganas, semakin menjadi geram, semakin menjadi marah kepada Allah, sehingga ia bermaksud untuk mencelakakan umat manusia. Karena iblis tahu dengan mencelakakan umat manusia, disitulah dia bisa membalaskan dendamnya, membalaskan sakit hatinya akan kekalahannya itu. Karena iblis tahu umat manusia begitu dikasihi Allah. Oleh sebab itu, jika kita melihat, menelusuri kembali dan mengingat perjalanan dalam Alkitab kita, ketika iblis bersama para malaikat lainnya dibuang ke bumi, mereka berusaha mencelakakan. Mereka menggunakan segala macam cara supaya manusia bisa terjatuh di dalam dosa, supaya kita terproses. Dan ini terbukti ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, hal itu ternyata belum cukup bagi iblis. Belum cukup sampai di situ. Ia terus berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu jika kita melihat dengan dua versi cerita yang berbeda dari pasal 12 ini, ayat pertama sampai dengan ayat ke-6 dan ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-9, kita bisa mengambil kesimpulan. Walaupun memiliki dua versi yang berbeda, tetapi melalui kedua cerita itu kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama. Memang Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hidup di jalan Tuhan akan mengalami berbagai macam penderitaan. Memang hidup di jalan Tuhan akan mengalami tantangan, tetapi
akan ada nyanyian kemenangan yang dikumandangkan oleh orang-orang yang percaya. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang berhak memiliki nyanyian kemenangan ini? Jelas dikatakan di dalam nats ini, terkhusus di ayat 11, 11a, 11b, dan 11c. Yang pertama dikatakan, orang yang memiliki nyanyian kemenangan ini adalah mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah. Percaya. Tetapi itu juga yang menjadi persoalan. Kalau hanya percaya saja kepada Tuhan, Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Apa mau dikatakan di situ? Bahwasanya tidak cukup ternyata hanya percaya kepada Tuhan, tetapi yang diminta di dalam ayat 11a, orang yang memiliki nyanyian kemenangan ini adalah orang yang percaya kepada darah anak domba Allah dan juga mengimaninya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kita membaca di ayat 11b, orang yang memiliki nyanyian kemenangan ini adalah orang yang bersaksi tentang anak domba Allah. Apa yang mau dikatakan di dalam nats itu? Mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku. Dan keduanya harus berjalan secara beriringan. Sebab percaya saja dalam hati itu tidak cukup. Harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa baik hati maupun mulut sama-sama memiliki fungsi masing-masing untuk keselamatan kita. Makanya dikatakan di dalam nas ini, orang yang berhak dan memiliki nyanyian kemenangan ini, yang berhak menyanyikan nyanyian ini adalah orang yang mampu bersaksi tentang anak domba Allah. Yang ketiga, orang yang berhak menyanyikan lagu kemenangan ini adalah mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. 11c. Berarti bisa kita lihat, selain ada iman, selain ada kepercayaan dan mengimani, selain ada kesaksian, harus ada komitmen dan perbuatan di dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun, dimanapun, kapanpun, kita harus mampu dan berkorban demi anak domba Allah, karena Dia telah mengorbankan dirinya menyelamatkan kita, dan kita menang dari dosa dan maut. Dan itu juga yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita, Bapak Ibu, percaya tetapi tidak mengimani? Apakah kita, Bapak Ibu, termasuk orang yang percaya, mengimani, tetapi tidak mampu untuk memberikan kesaksian? Apakah kita termasuk orang yang percaya, mengimani, bisa bersaksi, tetapi kita belum bisa berkorban bagi sesama dan berkorban bagi Tuhan? Yang kedua, yang kita bisa lihat di dalam nats ini, jika di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, iblis digambarkan, dilambangkan seperti naga dengan kepala 7, tanduk 10, dan di atasnya terdapat 7 mahkota. Jika di dalam perjanjian lama iblis digambarkan sebagai ular, dan jelas dikatakan di dalam nats ini, di pasal ini, di ayat 9, bahwa naga besar itu, si ular tua itu disebut iblis atau Satan. Jika selama ini
baik itu perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, iblis itu berbentuk dan berwujud, baik itu dalam bentuk naga maupun bentuk ular. Tetapi iblis di masa sekarang ini tidak berwujud dan berbentuk. Karena tidak berbentuk, karena tidak berwujud, sering merasuki, sering masuk ke dalam hati dan pikiran manusia. Dari manalah kita bisa melihat dan apalah ciri-ciri bahwa manusia itu telah dirasuki oleh iblis? Ketika yang pertama, ketika manusia itu dipenuhi dengan keserakahan, ketika manusia itu tidak ada lagi ketidakpedulian, ketika ada kebencian, ketika ada kesombongan, ketika adanya ketidakpercayaan, ketika adanya kepalsuan di dalam hidupnya, ketika manusia itu telah masuk ke dalam fase kemerosotan moral, ketika manusia itu sering takut, sering khawatir akan nasibnya, bahkan meninggalkan Tuhannya. Sadarlah, itulah ciri-ciri bahwa manusia itu telah dirasuki oleh iblis. Dan jika ada ciri-ciri ini di tengah-tengah kita, di dalam diri kita, bangkitlah, sadarlah bahwa engkau telah dikuasai oleh iblis. Kidung Jemaat nomor 436 mengatakan, lawanlah godaan, selalu bertekun, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Serukan, ingatlah akan nama Yesus, karena dengan nama itu semua setan-setan, semua iblis akan takut dan takjub melihat kuasanya. Selamat Minggu Kantate untuk kita semua. Sebelum kita tutup dengan doa, kita buka Kidung Jemaat kita nomor 436. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Amin. Selamat Minggu Kantate untuk kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk sapaan, untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami berbagai macam hal. Yang pertama, bahwa dengan darah anak domba, dengan karya keselamatan, kami bisa selamat. Kami bisa terlepas dari dosa dan maut, dan kami menjadi pewaris kerajaan surga. Itulah yang menjadi dasar kami Tuhan dalam menjalani hari-hari ini,
harus penuh dengan sukacita. Walaupun kami tahu banyak sekali persoalan hidup yang selalu datang silih berganti kepada kami, yang terkadang membuat kami Tuhan menjadi takut, yang terkadang membuat kami menjadi khawatir, yang membuat kami menjadi resah dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Tetapi karena Engkau menyelamatkan kami, itu menunjukkan bahwa Engkau adalah juru selamat kami, dan hanya Engkau gunung batu kami, keselamatan kami. Dan itu telah kami terima, sehingga walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak tantangan, kami tidak khawatir, kami tidak takut, sebab Engkau pasti bersama kami dan menyelamatkan kami, melepaskan kami dari segala persoalan itu. Dan ketika kami bisa lepas dari segala macam tantangan persoalan itu, ajarlah kami Tuhan untuk bisa bersaksi, mengatakan, menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Yang kedua, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami sering dan terus berjaga-jaga di dalam hidup kami, karena berbagai macam cara sering dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan kami, untuk menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Firman-Mu sendiri yang mengatakan kepada kami bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang bersiap-siap untuk menelan orang-orang yang bisa ditelannya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah kiranya memberikan kekuatan kepada kami, Engkaulah kiranya memberikan kebijaksanaan kepada kami Tuhan, agar kami kuat dalam menjalani hidup ini, agar kami bisa bijaksana dalam menentukan sikap, menentukan pilihan kami dalam menjalani hari-hari ini, agar pilihan yang kami putuskan, pilihan yang kami ambil itu tidak merugikan kami, merugikan keluarga kami, dan merugikan sesama kami. Agar juga Tuhan melalui kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Bantu, ajari, dan urapi, berkati kami satu persatu. Dan apapun yang kami pergumulkan, apapun yang kami harapkan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, baik itu tentang masa depan karir kami, baik itu tentang kesehatan kami, baik itu juga tentang suami, istri, anak-anak kami, baik itu juga tentang hal-hal yang lain yang mungkin saja tidak bisa kami katakan satu persatu pada hari ini Tuhan. Tetapi Engkau melihat, Engkau mengerti, dan Engkau memahami apa yang terjadi di dalam hidup kami. Berikanlah apa yang perlu, apa yang kami harapkan, dan berikan juga berkat-Mu yang cukup di tengah-tengah keluarga kami, agar kami Tuhan bisa mempergunakan semua itu, berguna bagi kami, berguna bagi keluarga kami, berarti bagi sesama kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh keluarga anak-anak kami yang belum sekolah sampai yang sudah bekerja. Engkaulah yang kiranya mengurapi mereka satu persatu, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, memberikan kepada mereka kepintaran, dan ajarlah mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi gereja-Mu, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Menghargai kami orang tuanya, menghormati kami para orang tuanya, dan mengasihi sesamanya, dan terlebih takut akan Engkau Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sertai mereka satu persatu.
Begitu juga kami mendengar Tuhan, dan Engkau melihat apa yang terjadi di beberapa hari belakangan ini, di mana Tuhan Engkau telah memanggil orang tua kami dari tengah-tengah kami, jemaat-Mu, Bapak Dr. Tarmiden Sitorus. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menguatkan, memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan bahwa beliau, orang tua yang kami kasihi, yang kami sayangi itu, telah bersama dengan Engkau di surga saat ini. Engkau juga Tuhan yang kiranya memberikan penghiburan kepada seluruh jemaat-Mu yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan, tetapi Engkau kiranya menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga mereka bisa terhibur, lepas dari segala kepedihan, kesedihan, dan menggantikan semua itu dengan sukacita. Dan apabila ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidup, yang sampai saat ini belum mendapatkan keturunan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka satu persatu, memberkati segala usaha yang telah mereka lakukan, sehingga berbuah baik, berbuah manis. Dan Engkau juga Tuhan yang kiranya menghibur mereka, agar mereka tidak sedih, tidak merasa begitu pahit dalam menjalani kehidupan ini. Tapi Engkaulah kiranya yang mengabulkan apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah semua itu. Berkati kami, berkati negara kami, berkati seluruh pemerintah kami, dari yang terkecil sampai tingkat yang tertinggi, dan pulihkan kembali Tuhan negeri kami, sehingga kami bisa kembali bersama dengan saudara-saudara kami memuji memuliakan nama-Mu di bait-Mu yang kudus ini. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami hantarkan, kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 7 ayat 1, 2, dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru sambil mengumpulkan persembahan. Segala serah indah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kami dari Parhalado HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci mengucapkan Selamat Minggu Kantate untuk kita semua. Horas.